Jadi kita tutup dengan fitrah adalah hamil 1 sebelum pelaksanaan sholat Id. Kemudian pengumuman yang ketiga adalah bagi bapak ibu yang diberi kelonggaran rezeki dapat mengisikan sebagian dari rezekinya untuk pembangunan renovasi Masjid Al-Firdaus. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Mari sama-sama kita dengarkan kultum yang akan disampaikan oleh Ustaz Rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kelimpahan nikmat. Banyak nikmat yang kita terima, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat pasangan, nikmat anak, nikmat selamat. Sama-sama mari kita mengucapkan rasa syukur itu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Tidak terasa kita berada di penghujung Ramadan. Mungkin sekitar 5 atau 6 hari lagi kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Kira-kira bahagia atau sedih, Bu? Sedih ya? Benar ya? Kalau bahagia kalau lebaran. Sedih ya? Yang tidak cepat sekali waktu itu berlalu ya. Ya, waktu-waktu yang sangat istimewa ini, yang benar-benar istimewa, yang dimana di bulan ini banyak sekali keberkahan yang memberikan pada kita semua. Mungkin banyak kita rasakan ya, baik oleh Bapak Ibu semua, baik dalam di pekerjaannya masing-masing, mungkin di dalam perdagangannya pun juga mungkin, yang semua di sini, sehingga apapun itu banyak sekali keberkahannya. Sampai jualan apapun laku gitu. Barang-barang yang biasa ini alhamdulillah banyak perputarannya di bulan Ramadan ini, berkahnya sangat luar biasa. Yang mungkin kita banyak rasakan. Begitu juga dengan ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Seperti sebetulnya Ramadan ini adalah bulan pendidikan bagi kita semua. Bulan di mana benar-benar kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu bulan ini, mulai dari kegiatan kita sehari-hari, mulai kita dari bangun malam. Bayangkan yang kita di bulan-bulan biasa kita jarang bangun malam, rata-rata semua orang bangun malam. Setengah 4, jam 3 sudah bangun. Dibiasakan seperti itu selama 30 hari. Dan itu melakukan apa? Melakukan ibadah sahur. Mungkin ada yang bertahajud sebelumnya, alhamdulillah. Tahajud sebelumnya, kemudian ada yang sahur, di situ banyak sekali keberkahan. Kemudian juga sholat subuhnya lebih insya Allah pada ke masjid. Dimulai dari malam hari sampai pagi harinya, sampai malam harinya pun sehabis sholat isya kita melaksanakan ibadah sholawat tarawih. Alhamdulillah, itu adalah berkah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan pada kita semua, ya, kepada kita semua khususnya yang masih bisa diberikan kesehatan, nikmat sehat untuk melaksanakan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya kita jangan, apalagi di 10 hari terakhir ini,
10 hari terakhir menjelang Ramadan ini, kalau baginda Nabi Muhammad SAW mengencangkan ikat pinggangnya untuk tidak namanya benar-benar bertakarub sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengencangkan ikat pinggangnya untuk mempergauli istrinya, jarang pulang ke rumahnya. Dia sering 10 hari terakhir itu lebih sering berada di masjid daripada di rumahnya sendiri. Jadi butuh pulang ke rumah sebentar balik lagi ke masjid. Dan nah itu yang kita kita lakukan juga itikaf ya. Itikaf kalau kita kan mungkin juga nggak seperti itu ya, ada siangnya bekerja, beraktivitas dan lain sebagainya. Tapi usahakan di yang 6 hari ini, 7 hari ini kita benar-benar fokuskan untuk akhirat kita, karena sayang sekali Bapak Ibu Subhanahu wa taala. Sayang sekali kalau misalnya ini ya 6 hari itu waktu yang sangat singkat sekali. Kalau kita biarkan begitu saja, bisa jadi hari-hari ini mungkin juga Ramadan ini belum tentu kita bisa temuin lagi di tahun depan. Ramadan tahun ini ya 10 hari terakhir ini, apakah kita jamin kita masih bisa untuk di tahun depan kita masih bisa berkumpul untuk menemukan Ramadan? Maka dari itu kami mengajak pada Bapak Ibu semua, jangan terlena oleh waktu kita untuk kesibukan kita. Bukan berarti kesibukan kita di dunia, tapi sesungguhnya rumah kita itu, rumah kita benar-benar rumah sesungguhnya sejatinya bukan di sini, bukan di dunia. Rumah kita sejatinya di surga. Rumah kita sesungguhnya di akhirat sana. Jadi jangan sampai kita terlena membangun. Kita itu seperti musafir ya, musafir berjalan di jembatan yang menuju ke arah akhir rumah kita di sana. Jangan sampai kita membagus-baguskan dunia, jembatan kita dibagusin, tetapi akhiratnya mohon maaf agak sedikit dilupakan. Jangan sampai seperti itu. Jadi insya Allah kalau kita ujungnya kejarlah akhirat, insya Allah dunia akan mengikuti. Ya seperti Ramadan ini seperti yang di dalam Al-Quran Al-Baqarah 183, membentuk lakum tatakun, membuat orang-orang kita menjadi lebih bertakwa. Jadi dalam 1 bulan ini kita diharapkan menjadi lebih bertakwa, menjadi lebih beriman dan bertakwa. Bertakwa itu kenapa? Kenapa harus bertakwa? Ada dalam surat At-Tolak ayat 2-3 yang bunyinya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu," barang siapa yang bertakwa, yaj'al lahu makhrajan, barang siapa yang melakukan bertakwa itu pasti Allah berikan solusi, pasti Allah berikan jalan keluarnya. Jadi orang yang bertakwa itu sesungguhnya itu udah pasti janji Allah, bukan insya Allah, pasti Allah berikan jalan keluarnya. Membayatakilah ya ta'ala maroya bayar suku min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka, dari arah yang jadi surprise gitu. Jadi orang yang bertakwa itu pasti Allah berikan jalan keluarnya, dan rezekinya itu surprise, rezekinya itu kejutan. Jadi nggak disangka-sangka ternyata dia. Pokoknya di perjalanan Allah Subhanahu wa taala itu diberikan kemudahan-kemudahan yang sangat luar biasa. Jadi tidak usah khawatir pasti dengan bertakwa. Berarti kalau misalnya ada yang mungkin agak sulit, mungkin agak lebih ditingkatkan ketakwaannya. Insya Allah dengan bertakwa, karena itu janji Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan mungkin kalau kita benar-benar aku yakin pasti ada jalan keluarnya. Supaya takilah ayat Allah ugamanya bayar cukup min haitsu la yahtasib. Itu saja mungkin sedikit kultum yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada sedikit manfaatnya buat saya khususnya pribadi dan buat kita semua. Mudah-mudahan kita bisa lebih memaksimalkan di 6 hari terakhir ini dengan terutama di malam-malam ganjil. Silakan untuk bisa mudah-mudahan kita bisa memperoleh Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar itu juga sesungguhnya harus kita kejar gitu, karena sayang ya 84 tahun bayangkan beribadahnya
Kalau kita dapat Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir, kita beribadahnya selama satu itu 84 tahun dan kita belum tentu umurnya sampai 84 tahun. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikonversi 1000 dibagi 12 itu 83,4 tahun. Jadi hampir 83,4 tahun. Kalau kita pada malam Lailatul Qadar itu kita sedang melakukan sholat, kita sholat terus-terusan selama 84 tahun, nggak berhenti. Bayangin itu luar biasa ini apa namanya kasih sayang Allah terhadap umatnya Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi jangan sampai terlena maksudnya. Jangan sampai sayang kita di malam-malam yang terakhir ini dijulukan 10 hari terakhir. 10 hari terakhir kita ini kan kalau misalnya pembalap itu ya, kalau misalnya pembalap di sirkuit ada lap 1, 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga itu malah gaspol kan, makin kencang bukannya makin kendor gitu. Betul nggak ya? 10 hari terakhir udah mau sampai finish nih, udah mau sampai selesai lebaran, jangan sampai dikendorin, harus lebih dikencengin lagi. Ini juga sebetulnya untuk nasihat saya dari saya sendiri dan juga mudah-mudahan juga apa namanya di 6 hari terakhir ini sama-sama kita maksimalis, sama-sama kita saling mengingatkan, apalagi raih malam Lailatul Qadar itu ya memang di malam ganjil, tapi juga apa namanya kita juga kan tidak paham ya, maksudnya terkadang hitungan kita ganjil sama genapnya itu juga kan kadang beda-beda gitu ya. Jadi maksudnya ayo setiap malam ini 6 hari lagi jangan sampai semaksimal mungkin kita manfaatkan, kita pol-polan gas-gas-gaspol, maksudnya maupun sedekahnya, maupun ngajinya, maupun ibadah sholatnya dan ibadah kebaikan yang lainnya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Mudah-mudahan menjadi lebih semangat lagi dalam beribadah di 6 hari terakhir ini, dan kita setelah puasa itu kembali pada fitrahnya, kembali menjadi bersih kembali, diampuni segala dosa-dosanya, dan menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.